Oke, selamat malam. Hari ini hari Senin ya, tanggal 22 April. Kita update dulu dari Outlook, dimulai dari indeks dolar ya. Indeks dolar ternyata dari segi temper 4 pun juga ada candle bullish yang lumayan impulsif. Cuman sih ini belum ada penutupan dari segi temper 4. Nanti kita lihatin dulu dari 4 ini mampu atau enggak tutup di 106,38. Kalau misalkan dari segi temper 4 nanti itu pergerakan untuk indeks dolar mampu tutup di atasnya 106,38, potensial ya mungkin akan lanjut, cuman nggak langsung, pelan-pelan ngambat ke atas intinya ya. Jadi sesuai yang di outlook kemarin masih ada potensial untuk indeks dolar itu keangkat ke atas karena level area pivot weekly kita perhatikan dulu ya. Ini kalau kita liatin rally, bis rally atau zona demand baru ini sudah terbentuk. Level areanya itu kurang lebih di kisaran demandnya 106,06 sampai dengan 106,16 ya level area demandnya. Kemudian resisten pertama itu mendekati saat ini ya dari pergerakan harga 106.400 kurang lebih sebagai psiko price levelnya atau pembulatannya. Kemudian high di minggu lalu itu ada di 106,51, resisten kedua ada di 106,77. Masih ada potensial untuk indeks dolar ini lanjut ke atas, apalagi minggu ini hati-hati. Besok itu ada indeks manajer pembelian yang diperkirakan meningkat ya, sedikit meningkat, 51,9 diperkirakan 52,0. Kalaupun aktualnya itu nanti di atas 52, potensial untuk indeks dolar ini akan lanjut ke angkat ke atas kemungkinan. Kemudian hati-hati hari Jumat ya. Ada PCE yang data sebelumnya itu 2,8%, diperkirakan turun menjadi 2,6%. Kalau misalkan ini nanti PCE-nya itu aktualnya yang rilis ternyata di atasnya 2,8%, hati-hati untuk indeks dolar ini mungkin akan cepat menuju 107, itu yang mesti diwaspadai nanti di hari Jumat. Kemudian pergerakan untuk gold ya. Dari outlook kemarin, hati-hati kalau misalkan zona demand ya. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau misalkan kehilangan level area zona demand yang berada di zona yang di blok oranye ini 2365, potensial mungkin akan menuju support 1 ataupun mungkin terkonfirmasi harga ini bergerak ke bawah dan level area sebagai yang saya planning kemarin TP1-nya ini udah kena, tetapi entry-nya ini nggak bisa di atas. Ternyata ini ketika break sedikit ada koreksi dan kalau kita lihatin ya, pivot weekly atau saat ini berfungsi sebagai resisten. Perhatikan di sini. Ini membentuk drop base drop up. Tentunya sebagai level area zona demand yang di sini sudah nggak kepake, berubah fungsi menjadi level area zona supply yang di blok hijau ya. Batasan kalau misalkan terkoreksi ke atas itu 2370 sampai dengan kurang lebihnya sekitar 2373. Kurang lebih di level area tersebut bertumpuk dengan level area pivot weekly yang saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Pergerakan untuk saat ini malam ini ya, pas banget di level area support 12339, harga mantul ke atas. Akankah ini nanti mampu menahan pergerakan atau tidak? Nanti kita cek lebih lanjut. Kalaupun ini nanti mampu menahan pergerakan, ada zona supply baru yang mesti diantisipasi, itu levelnya kurang lebih di kisaran 2358 sampai dengan 2354. Ini kalau mau terkoreksi ke atas sebelum gold ini lanjut ke bawah. Tetapi kalau malam ini harga mampu bergerak dan tutup di bawahnya 2339, ini potensial mungkin akan menuju level area zona yang di blok biru yang diantisipasi yang di outlook kemarin ya, 2325 sampai dengan 2318 kurang lebihnya. Kesimpulannya untuk gold potensial ini mungkin lanjut ke bawah, tetapi antisipasi ataupun hati-hati dengan terjadinya koreksi dari segi time frame kecil. Itu fokusnya kalau misalkan terjadi 2360 itu yang pertama, zona 1, zona 2 adalah 2371. Potensial tetap ambil ancang-ancang cari setup sell ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini di outlook sudah saya bahasin ya. Kalaupun level area zona supply, kalau kita lihatin dari segi time frame kecil yang di blok hijau ini ya, ini kan nggak mampu ke break atas. Skenario nya kemarin kan kalau misalkan level kecil atau zona supply yang di sini nggak diberi ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke setup sell sih sebenarnya nggak masalah. Tetapi status saat ini itu sudah sampai TP1 yang berada di 1.2315. Harusnya yang ada entry posisi di level area zona supply sudah dimajukan untuk stop lossnya. Keluar sebagian posisi baru nggak masalah, kalau hold posisi untuk TP2-nya bebas, mau taruh di 1.2246 atau 1.2212 sebenarnya nggak masalah. Jadi ini fleksibel aja. Untuk GBP USD saya nggak ada planning buy tentunya ya. Ini
kena TP1, jadi ini lanjut penerusan untuk cari ancang-ancang setup sell tentunya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD saat ini bergerak di tengah-tengah antara level pivot weekly atau yang saat ini berfungsi sebagai resisten 1.0645 dan support 1 berada di 1.0615. Ini di tengah-tengahnya satu skenario aja. Kita lihatin dulu dari kirinya. Di sini juga ada rally, base rally atau zona demand yang ada di bawah. Kemudian di atas di sini ya, ini juga ada drop is drop, tapi ini kalau kita lihatin dari segi time frame 1 nggak terlalu kelihatan. Berarti fokusnya adalah di antara level pivot weekly dan zona yang di blok biru 1.0645 sampai dengan 1.0651. Kalau malam ini harga tidak mampu bergerak balik di atasnya level area pivot weekly yang saat ini berfungsi sebagai level area resisten, potensial mungkin akan lanjut menuju support 1 yang berada di 1.0615. Kesimpulannya adalah ancang-ancang cari setup sell. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini sudah dibahas ini ya dari outlook. Kalau misalkan ya, kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Harga kalau mampu bergerak di atasnya pivot weekly yang berada di 0.6427 yang ada di outlook kemarin ya. Satu kondisi, kalau mau cari ancang-ancang setup sell, tunggu di dua level area zona supply yang berada di 0.6471 atau 0.6536. Pilih sendiri salah satu di antara level tersebut. Kalau misalkan itu kejadian, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok hijau ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1, perhatikan di level area yang saat ini berfungsi sebagai support atau pivot weekly ya. Ini pas banget turun ke bawah. Ketika menyentuh level area tersebut ini mantul ke atas dan ini masih belum valid akankah lanjut ke atas atau break ke bawah. Kuncinya adalah time frame daily penutupan ya hari Senin ini. Kalau misalkan AUD USD ini hari ini close daily penutupan mampu bergerak di bawahnya 0.6427, mungkin zona supply di atas ini nggak akan diambil. Akan lanjut menuju ke support pertama weekly yang berada di 0.6384. Tetapi kalau dari segi time frame daily ini tidak mampu bergerak di bawahnya level area pivot, mungkin akan menuju ke atas dulu, baru skenario yang ada di outlook ini mungkin kita akan lihatin akankah di sini terjadi konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Intinya untuk AUD USD baik dari segi time frame 4 ataupun H1 wait and see, belum ada entry posisi apapun, tentunya sell ya, cari setup sell amannya ya, follow the trend. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ya, kemarin itu kan sudah saya sampaikan potensial ini pola HNS akan terbentuk dengan syarat ya, harga ini kalau misalkan ke atas itu tidak mampu balik di atasnya 1.3784. Posisi saat ini itu harga bergerak di bawahnya level area support weekly yang berada di 1.3743 yang saat ini berubah fungsi menjadi level area resisten. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ataupun H4 pun ini kelihatan ada zona drop, base drop ini mungkin level kunci kalau misalkan USD CAD malam ini tidak mampu break ke atas di level area zona supply yang berada di batasan atas itu 1.3758. Ini mungkin potensial akan lanjut ke bawah menuju support 2 weekly yang bertumpuk dengan zona demand atau pembentukan pola HNS ini akan berakhir. Perkiraan itu di kisaran 1.3682. Jadi kesimpulannya saya masih wait and see dulu, menunggu koreksinya dari USD CAD ini berakhir, baru nanti ancang-ancang cari setup buy. Level area yang mesti diperhatikan saat ini adalah 1.3682 dan zona yang di blok orange atau sebagai zona demand tidak di break, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah balik ke atas keluar dari level area blok orange ini baru masuk ke market sih sebenarnya nggak masalah, tapi saat ini wait and see dulu, ini masih belum bisa digunakan untuk entry posisi. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame 1 sideways masih berlanjut di antara pivot weekly yang berada di 0.9081 dan resisten pertama yang berada di 0.9128 ya. Statusnya untuk saat ini masih belum jelas akankah ini sideways berlanjut atau tutup di atasnya 0.9128. Tetapi kalau misalkan hari ini harga mampu bergerak di atasnya 0.9128, masih ada level area yang mesti diantisipasi sebagai hack di minggu lalu itu kurang lebih di level area 0.9152 kurang lebihnya ya. Selama level area ini tidak di break ke atas, ini mungkin potensial sideways berlanjut.
planningnya untuk USD Swiss ini wait and see dulu, masih tetap ancang-ancang cari setup buy dengan catatan baik dari segi time frame H1 ataupun H4. Kalaupun terjadi koreksi menuju zona pivot weekly yang berada di 0.9081, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona blok orange ini baru masuk ke market, sebenarnya nggak masalah. Dengan risk to rewardnya sebagai stop loss itu kurang lebih 35 sampai dengan 40 pip, tapi dari segi targetnya itu high di minggu lalu itu ruang gerak sekitar 62 pip. Kemudian TP2 untuk saat ini masih terbatas, ruangnya sekitar 109 ataupun pembulatan 110 pip yang berada di 0.9200 pembulatan ya, atau sebagai physical price level sebenarnya sih nggak masalah. Statusnya untuk USD Swiss adalah wait and see. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini sama statusnya, ini juga masih sideways. Pergerakan itu ke trap di high di minggu lalu yang berada di 154.800 dan resisten pertama yang berada di 154.48 atau saat ini berubah fungsi menjadi level area support. Kalau misalkan pergerakan untuk hari ini tidak mampu bergerak di bawahnya 154.48, ini mungkin akan pelan-pelan ngerambat ke atas. Tetapi hati-hati, sudah saya sampaikan di outlook yang kemarin, kalau misalkan di hari Jumat ini kan juga ada rilis suku bunga. Ini yang saya khawatirkan akan surprise. Akankah ini mendadak Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga atau terjadinya intervensi? Ini yang mesti dipertanyakan untuk minggu ini. Kalau misalkan untuk yen itu nanti di hari Jumat terjadi mendadak melakukan kenaikan suku bunga atau intervensi, potensial USD JPY ini akan drop secara signifikan, kurang lebih di kisaran support 2 weekly yang berada di 152.35 sampai dengan 150-an lah kurang lebih ya, di kisaran level area tersebut dengan cepat sebelum harga ini balik ke atas. Kalau kita lihatin dari segi teknikal, itu tidak terjadi ya. Misalkan tidak terjadi intervensi ataupun kenaikan suku bunga, ini mungkin akan lanjut ke atas menuju 155.39. Kesimpulannya untuk saat ini USD Yen atau USD JPY adalah wait and see. Saya pribadi tidak ada ancang-ancang ataupun setup buy ataupun sell untuk saat ini. Saya lebih prefer menunggu dulu di kisaran level area. Kalau mau turun ya saya lebih prefer itu sedekat mungkin menunggu di pivot weekly atau support saat ini 153.87, itu area pantau saya yang pertama. Yang kedua adalah 153.26 sampai dengan 152.96. Saya akan menunggu di level area tersebut untuk menekan resiko dengan targetnya itu nanti berada di 155.500 sebagai risiko price level, itu mungkin oke. Tetapi kalau harga tidak mampu bergerak ke bawah, mungkin untuk minggu ini saya wait and see, saya nggak akan masuk apapun. Kecuali ini nanti cepat bergerak ke atas menuju resisten 3 yang berada di 156, baru mungkin saya akan berpikir ancang-ancang kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, masuk setup sell, memanfaatkan level area koreksi dengan target 154 ini sebenarnya nggak masalah. Tetapi ruang geraknya itu menuju ke atas ini juga lumayan gede, 150 pip. Jadi kita tunggu aja untuk USD JPY ya. Akankah ini nanti sideways berlanjut atau sedikit terkoreksi? Batasan maksimal koreksi ya normalnya 153.26 sampai dengan 152.96. Selama level ini aman, potensial mungkin saya akan cari ancang-ancang setup buy sedekat mungkin kalau misalkan harga ini sudah mau turun ke bawah. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya, untuk tanggal 22 April sampai dengan besok 23 April ya. Kita lihatin proyeksinya. Ingat, jangan overload, jangan overtrade, gunakan jurnal untuk melatih disiplin ya intinya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.